Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Mahyudi S, dosen program Diploma 4 Agribisnis Perikanan dan Kelautan Politeknik Negeri Sambas, Kalimantan Barat. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ikhtiologi. Mata kuliah Ikhtiologi ini diajarkan dalam bentuk luring atau offline dengan metode pembelajaran kuliah interaktif, diskusi kelompok, dan praktikum berbasis studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan program sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah Ikhtiologi ini merupakan mata kuliah dasar yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 3 program Diploma 4 Agribisnis Perikanan dan Kelautan Politeknik Negeri Sambas yang berada pada rumpun mata kuliah Ilmu dan Teknologi Budidaya Perikanan. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep teoritis tentang alokasi sumber daya alam, manusia, modal, dan sosial dalam sistem agribisnis perikanan dan kelautan. CPL 8, mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis perikanan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Adapun CPMK pada mata kuliah Ikhtiologi ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis berbagai jenis ikan dari berbagai habitat, mulai habitat air tawar, payau, dan laut berdasarkan ciri-ciri morfologi luar, susunan organ anatomi dalam, dan mengenal ikan-ikan terancam punah, endemik, dan ikan ekonomis penting dalam perikanan tangkap dan budidaya. Ada 10 sub CPMK pada mata kuliah Ikhtiologi ini. 1. Mahasiswa mampu menerangkan dan menjelaskan tentang pengertian ikhtiologi, sejarah ikhtiologi, dan klasifikasi ikan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan morfologi atau bagian tubuh, bentuk tubuh, karakteristik, ciri-ciri luar untuk mengetahui morfometrik dan meristik ikan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem integumen, rangka, dan otot ikan. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem respirasi, sirkulasi, makanan, dan ekskresi ikan. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem reproduksi dan integrasi ikan. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis sistematika tata nama dan distribusi ikan. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis subkelas Elasmambronsi, ordo Porciformes, Anambantidae, Cypriformes pada ikan. 8. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengklasifikasi ikan-ikan endemik, terancam punah, dan ikan ekonomis penting dalam perikanan tangkap dan budidaya. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan profil sumber daya ikan dan menganalisis aplikasi ikhtiologi pada agribisnis perikanan. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis sistematika taksonomi ikan. Adapun rujukan bahan kajian pada mata kuliah ini cukup beragam, namun lebih identik dengan buku-buku identifikasi ikan, baik ikan air tawar maupun ikan laut. Terakhir, rubrik atau kriteria pembelajaran untuk mengevaluasi perkuliahan pada mata kuliah Ikhtiologi ini terdiri dari 10 indikator dengan komposisi nilai skor 10 pada tiap indikator dengan total 100%. Baik, untuk lebih lanjut, mari kita simak pembelajaran pada pertemuan ke-15 pada mata kuliah Ikhtiologi sebagai berikut. Agribisnis perikanan dan kelautan itu diajarkan mata kuliah Ikhtiologi dan bioteknologi hasil kelahiran. Supaya apa, teman-teman? Supaya teman-teman itu mampu menjelaskan berbagai jenis komoditas ikan, mulai dari pencirinya, nama ilmiahnya, dia tinggal di mana, statusnya apa, supaya bisa termapping. Ya kan? Kalau kita tidak bisa memapping sumber daya ikan, tentu kita tidak bisa menjualnya. Percuma kita jago marketing, jago penjualan, jago studi kelayakan, tapi kita tidak tahu mana ikan yang endemik, ikan yang dilindungi, ikan yang bisa diekspor.
ya kan? Kalau tidak tahu ya ujung nanti mungkin mau ekspor ikan apa yang tadinya ikan harganya mahal karena kita tidak tahu kan mirip-mirip tuh beberapa jenis itu kan mirip-mirip. Jadi kita dibeli ikannya dengan harga murah atau berbalikan terjadi kasus yang banyak sekarang ini karena kita berbisnis ikan yang dilindungi karena kita tidak tahu guys. Jadi apa namanya kita bisa saja ditangkap oleh BK, SDA atau BPSDA. Jadi salah satu CPNK capaian mata kuliah pada mata kuliah geologi itu teman-teman diharapkan mampu menjelaskan berbagai jenis ikan berdasarkan ciri morfologi luar, susunan organ anatomi dalam, mengenal ikan-ikan terancam punah, endemik, ekonomi seperti dalam bisnis perikanan dan kelautan. Makanya nanti kalau skripsi yang harus tahu mengidentifikasi ikan. Tadi saya dengar selentingan apa namanya, kenapa nama ilmiah harus masuk di nanti ada di proposal. Ya karena itu teman-teman bisnis itu harus tahu. Nama ilmiah itu dia berhubungan dengan nama dagang nanti. Kalau kita tidak paham, ya kita bisa saja kita tidak berbisnis. Bisa dipahami? Yang kedua, subjek MK1 itu teman-teman diharapkan mampu menjelaskan bagian tubuh, bentuk-bentuk tubuh, karakteristik ciri-ciri luar, dan morfometrik dan domestik. Nah, di dalam masih ingat teman-teman belajar identifikasi makhluk hidup itu ada berapa jenis tadi? Dua, secara taksonomi dan secara genetik. Nah, hari ini kita belajar itu adalah secara taksonomi. Tapi nanti kita akan bahas secara genetik. Yang kedua, mengenai ikan terancam punah endemik dan ikan seperti dalam bisnis perikanan. Jadi sampel yang teman-teman ambil tadi nanti kita akan mapping berdasarkan status UCN-nya, apakah dia dilindungi, apakah dia tidak dilindungi, apakah dia ekonomis penting atau tidak ekonomis. Kalau dia ekonomis penting biasanya apa pencirinya? Harganya lebih apalagi langka, terus beli bikin nilai gizi yang tinggi, ya nilai kalau dia langka pasti ini gizinya dia. Apalagi kalau dia tidak ekonomis penting, apa pencirinya? Sehingga harga sekarangnya ya, betul lagi. Jumlahnya banyak, stoknya atau stoknya melimpah. Habis itu biasanya dia ada produk turun. Ya kan? Biasanya kalau produk pasar itu kalau dia tidak sepi minatnya, kurang penjualannya biasa dia di makanya banyak ikan bucah, jadi ikan asin. Nah, itu loh. Oh iya, terkait tubuh ikan sama seperti manusia, dia terbagi menjadi 3 bagian: kepala, badan, ekor. Kalau manusia, ekor. Nah, sekarang kita lihat metode dalam bidang taksonomi. Nah, ini ciri karakteristik tadi. Apa saja yang menjadi karakteristik? Apa saja yang ada pada tubuh ikan yang bisa mulai dari nah, kita paham ya. Nah, terus ada juga bentuk anatomi. Bentuk anatomi ini mulai dari kesempurnaan letak linearis yang berada di sini, titik-titik di tengah badan ikan. Tentu cerita ikan, setiap ikan itu pasti ada titik-titiknya di tengah. Fungsinya untuk apa? Di biogram masih ingat? Harus ingat itu. Next, yang kedua pola pewarna.
Jadi salah satu di dalam bidang taksonomi itu adalah pewarna-warna. Ciri spesifiknya kondisi organ reproduksi dan jenis kelamin. Setiap jenis kelamin pasti berbeda warna. Kalau di ikan, kalau yang jantan gimana? Lebih mencolok. Kalau yang betina tidak mencolok. Biasanya pucat. Berarti terbanding sama manusia ya? Kurang skincare kayaknya. Yang terakhir teman-teman itu bisa melakukan identifikasi ikan melalui pendekatan genetik. Pendekatan genetik itu macam-macam. Tadi masih ingat pendekatan genetik itu ada berapa jenis? Dua. Barcoding dan kalau barcoding ya, sampelnya menggunakan sampel ya. Sampel ID itu jadi teman-teman kalau teman-teman mau masukkan sampel, menganalisis sampel ke laboratorium itu harus menggunakan ID. Fungsinya apa? Supaya orang tidak mengetahui asal sampel kalian. Biasanya kalau tahu itu biasanya digunakan apa di aplikasi bisa digunakan. Makanya diperlukan ada yang namanya kelompok apa gitu. Kita lanjut untuk pengukuran morfometri, yaitu kecerahannya agak keruh, arusnya pasang naik yang dimana tidak begitu deras, tidak begitu berarus. Kemudian pH-nya di 5,43, untuk pH-nya 2,96. Tadi di bagian morfologi yaitu di warna air. Di sini kalian mengatakan warna air ini kan warnanya coklat kekuningan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah saat sampling teman-teman itu mencari tahu atau mengidentifikasi mengapa airnya bisa warna coklat kekuningan? Terus ada yang pertama dari faktor sedimen, yang dimana dasarnya kan sudah kita tahu di tanah. Nah, jadi itulah yang pertama mempengaruhi warna air, yaitu tanah dari sedimennya tadi. Kemudian yang kedua mungkin itu terlalu dekat dengan pinggiran, yang dimana pinggiran itu kan dekat dengan tanah, jadi sehingga untuk warna yang dekat coklat kekuningan itu mungkin pengaruh dari kedekatan ataupun dasar tadi, seperti yang sudah kita selesaikan, yang sudah kita cek untuk yang ikan tadi kan dia tidak terlalu dalam pas kita main peralatan tadi. Jadi di situ kita sudah mengetahui mengapa air tadi warna coklat kekuningan. Selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan praktikum mata kuliah ichtyologi, manajemen kualitas air dan bioteknologi hasil perairan. Nah, hari ini teman-teman kita akan sampling di 3 tempat. Yang pertama sampling habitat ikan, yang kedua nanti sampling di pasar, yang ketiga nanti kita akan identifikasi ikan di lab. Nah, di teman-teman sudah ada sampling set, boleh dilihat terlebih dahulu. Yang perlu teman-teman perhatikan, pada lembar pertama itu ada sheet untuk pendataan ikan yang ada di pasar. Nah, nanti kita akan bagi 2 kelompok karena temanya itu tiap tahun berbeda-beda ya. Jadi pembelajaran kita itu kan berbasis case method seperti biasa teman-teman. Method itu studi kasus setiap tahunnya berbeda-beda. Nah, jadi tahun ini kita akan mengangkat terkait tentang keanekaragaman dan status IUCN ikan air tawar, payau dan laut di pasar ikan Kabupaten Sambas. Nah, jadi karena kita ada 3 ekosistem, ekosistem air tawar dan ekosistem laut, nanti kita bagi saja kelompoknya. Di sini ada berapa orang? 3, nanti 5, anggaplah 10 ya. Nah, menunggu teman-teman yang lain, jadi dibagi 5 orang nanti untuk ikan air tawar. Ikan air tawar itu ada 2 ya teman-teman, ingat ya nanti ya, yang dibedakan ikan sungai dengan ikan
budidaya. Nah, nanti digabungkan saja kalau ada ikan nila segala macam digabungkan dengan ikan air tawar, ya. Nah, sedangkan ikan laut, ya teman-teman sudah paham ya, kalau ikan laut nanti. Oke, di sana teman-teman boleh dilihat pada lembar pertama itu yang perlu teman-teman data adalah nama pedagangnya. Nah, ini diperlukan teman-teman nanti kalau seandainya teman-teman magang itu bergabung di PPSPL, di DKP, di balai karantina, di pelabuhan, itu biasanya pendataan ikan. Nah, jadi biasanya job sheet-nya atau sampling sheet-nya biasanya seperti ini karena teman-teman belum bekali ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba praktek. Nah, jadi yang pertama itu ada nama pedagang, terus yang kedua nama ikan. Nah, nama ikan itu seperti biasa teman-teman ada dua, nama lokal dan nama dagang. Nah, nanti teman-teman catat ya, karena biasanya nama lokal itu sangat berbeda sekali dengan nama ilmiah. Bisa dipahami ya? Biasanya pengetahuan masyarakat itu teman-teman terbatas terkait nama ilmiah itu. Misalnya ikan mujair sama ikan nila itu biasanya disamakan, sama-sama ikan nila kalau di orang Kalimantan ya. Jadi nggak bisa membedakan. Jadi nanti tugas kita lah membedakan. Yang kedua nanti kalian catat juga terkait dengan harga jual karena kita berhubungan dengan prodi kita agribisnis, perikanan dan kelautan. Nah, tentu kita ingin tahu berapa harga penjualannya per kilonya. Nah, yang ketiga, yang keempat, jumlah individu ikan nanti dicatat ya, tiapnya dihitung. Yang terakhir itu rata-rata penjualan per hari. Nah, di sampling set ini teman-teman harus dibiasakan lengkap ya, mulai dari nama kolektor, nama siapa survei, terus nanti sampel ID-nya, sampel ID misalnya lokasinya, pasar ikan, Sambas, terus waktunya kapan hari, lokasinya, koordinat, kalau bisa nanti pakai pakai HP kan ada ya koordinat ya, supaya nanti kalian terbiasa. Biasanya kalau kalian penelitian itu disuruh membuat peta. Nah, kalau tidak ada koordinat ya tidak bisa buat peta. Bisa dipahami ya? Aja nanti tidak apa-apa. Terus habitatnya nanti boleh itu di pasar sampel tipe sampelnya itu ikan, jumlahnya berapa ya. Yang kedua terkait tentang habitat perairan. Nah, jadi habitat perairan ini kita ngambil sampelnya karena temanya tahun ini Sungai Sambas, jadi kita ngambil sampelnya di Muara Belakang. Nah, boleh teman-teman lihat seperti biasa teman-teman, ada beberapa parameter ya. Parameter perairan itu biasanya ada dua, morfologi dan morfometri. Nah, kalau morfologi itu mulai dari bau, warna, tipe sedimen, tumbuhan sepadan sungai, kegiatan di perairan, kegiatan di sekitar perairan, keadaan cuaca. Kebetulan kita cerah ya. Harusnya kita memang sampling ini agak pagi Kalimantan. Harus diukur di lab itu biasanya kita ngambil sampelnya menggunakan botol. Boleh minta tolong mengisi. Nah, di dalam botol itu teman-teman ada beberapa parameter biasanya mulai dari logam berat, biasanya menggunakan botol atau sampel untuk identifikasi DNA yang berbasis dengan environmental DNA lingkungan. Nah, di sana teman-teman
nanti dicatatkan parameternya apa, botolnya, pengawetnya. Kalau pakai pengawet ya, biasanya kita menggunakan es batu teman-teman. Tapi karena kita dekat nanti langsung ke lab, jadi tidak apa-apa. Karena biasanya dia tahannya 3 jam. Ya. Tapi kalau pakai botol dikasih pengawet es batu, biasanya dia bertahan 12 sampai 24 jam. Petunjuk kerja untuk mata kuliah ichthyoologi itu yang pertama, datalah jenis ikan air tawar, payau dan laut yang diperjualbelikan di pasar ikan Kabupaten Sambas. Nah, pasar yang di Pasar Melayu ya namanya ya. Nah, yang kedua nanti kita gunakan teknik identifikasi ikan sesuai prosedur yang benar berdasarkan buku petunjuknya. Nah, nanti di kampus ya. Habis dari pasar kita langsung ke kampus. Ya. Oke. Yang ketiga, tentukan status asalnya. Nah, nanti kita bagi. Ikan itu sama seperti manusia, guys. Walaupun dia tidak punya KTP, dia sama seperti manusia. Ada yang native dan ada yang alien spesies. Kalau native apa? Dari Asli ekosistem yang ada di daerah. Kalau alien spesies dari luar. Atau ikan pendapatan. Nah, termasuklah distribusinya nanti, TKG-nya, status IUCN, ikan-ikan yang terkoleksi. Yang keempat, koordinat sampelnya nanti di pasar boleh teman-teman ambil. Kelima nanti buat poster data. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan sebelum kita prepare botol sampel? Ada yang mau ditanyakan? 3 item tadi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita prepare ini ya, penggunaan botol sampel. Nah, jadi teman-teman, botol sampel itu biasakan ambil botol yang steril. Yang pertama ya, botol yang steril. Jadi kalau environmental DNA lingkungan, saya ulangi. Jadi identifikasi makhluk hidup itu kan ada 2 ya. Yang pertama, menggunakan metode untuk taksonomi. Tapi nanti magang kalian nggak tahu. Jadi kalian ada yang magang di BPSPL apa segala macam. Ingat ya, ada 2, taksonomi dan berbasis DNA atau genetik. Nah, genetik itu ada 2 juga teman-teman. Ada sampelnya yang diambil dari jaringan makhluk hidup dan ada yang diambil dari sampel lingkungan. Kalau yang diambil dari jaringan, biasanya pendekatan apa? DNA Nazri? Barcoding. Kalau diambil dari habitat lingkungan, meta barcoding. Oke, clear ya? Artinya tuh ya. Iya, Pak. Jangan ini ya, malu-maluin. Nah, jadi kalau kita ngambil sampel di lingkungan itu teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan pertama sekali adalah botolnya harus steril. Nggak boleh pakai botol air bekas ya. Kan biasanya kalau air bekas itu kan kita minum ya. Nah, kita minum tuh sampel genetik kita tuh sudah bercampur. Jadi usahakan ambil yang baru ya. Nah, kalau untuk ukuran berapa kemarin guys? Minimal berapa liter? 1 liter. 3 liter. Kalau ini berapa liter? 1000. Berarti berapa? 1,5 liter. Berarti kita butuhkan 2 botol. botol. Tapi kalau di lapangan teman-teman biasakan buat cadangan dikali 2 minimal ya. Ingat ya. Jadi kalau kalian penelitian, magang segala macam harus dibuat 2 ya. Nah, jadi botol sampel ini teman-teman kalau mau diminum airnya dipindahkan dulu. Nah, setelah dipindahkan kosong, nanti dikalibrasi. Biasanya kalau kalibrasi wadah berapa kali? Minimal 3 kali. Apa tujuannya? Supaya steril dan menyamakan dengan ekosistem sampel. Paham guys? Paham ya? Masih ingat
cara apa? Cara ngambil sampel di sungai? Ambil di bagian Nah, kalian coba lihat nih. Ada berapa aliran? 3. Ada 3. Nah, ada 3 aliran. Nah, biasanya teman-teman kalau di pertanian itu kita biasa menggunakan pendekatan proporsi sampling. Proporsi sampling itu pendekatannya sesuai dengan tujuan riset kita. Nah, kalau dia posisinya ada 3, berarti kita harus mengambil 3 titik supaya mewakili. Paham ya? Paham, Pak. Nah, yang kedua teman-teman, nanti ngambil sampelnya itu jangan melawan arus. Jadi mengikuti arus ya kepalanya ini. Nah, tujuannya apa kalau melawan arus? Biasanya kita kan nggak tahu ya megang ke ujung segala macam. Jadi bisa terkontaminasi dengan jaringan kita. Kalau kita tangan kita kan bisa saya. Nah, tapi kalau dia mengikuti arus Langsung masuk aja. langsung. Biasanya oksigen terlarut di dalam air itu salah satu faktor pemicunya apa yang membuat tinggi? Arus. Jadi kalau kita kan mulutnya kecil ya, pasti ada bubbling ya. Makanya pelan-pelan teman-teman hasilnya. Kalau untuk kualitas air ya. Tapi kalau untuk DNA tidak apa-apa. Bisa dipahami guys. Nah, yang ketiga teman-teman, dalam pengambilan sampel air itu kalau dia luas harus kita ambil di kanan, di kiri, di tiap titik. Nah, usahakan juga di tengah. Tapi nanti kita ngambil sampel yang bisa saja ya. Tapi nanti di realnya waktu kalian sampling untuk riset teman-teman ya harus ideal seperti itu. Paham guys? Nah, itu kalau kaliannya satu titik sampel sampling stasiun pengamatannya. Tapi kalau stasiun pengamatannya itu luas berbasis sungai, maka ya harus diambil mulai dari hulu, tengah, dan hilir.